Indonesia this week. Earlier this week, South Korean coach Shin Tae-yong of Indonesia was fired. I think that Indonesia in general is a sleeping giant, and that with these plans you definitely will be one of the giants, not sleeping but just a giant. Prime position to qualify for the World Cup, and yet selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda dimanapun kalian berada. Tentunya timnas Indonesia akan melanjutkan pertarungannya di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana pertarungan ini pertandingan yang sangat krusial bagi timnas Indonesia ya. Karena dalam perjuangannya untuk melaju ke Piala Dunia, sebagian besarnya telah kita saksikan bersama beberapa postingan dan juga beberapa gebrakan yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir melalui IG pribadinya, yaitu di Erick Thohir, bahwa bagaimana gebrakan-gebrakan yang akan dilakukan oleh beliau ini sangat nyata kayaknya ya. Gebrakan terbarunya kayaknya ini ada sebuah spekulasi bagaimana Bapak Erick Thohir akan mendatangkan timnas Belanda untuk melakukan beberapa uji coba di agenda FIFA Matchday nanti ya. Sahabat-sahabat Garuda, mari kita simak bersama dan tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar. Kan Indonesië zich weer kwalificeren voor het wereldkampioenschap voetbal. Mede door Nederlandse voetballers die Indonesiër zijn geworden. Ze spelen morgen een belangrijke wedstrijd tegen Saoedi-Arabië. Nou, de laatste keer dat het land op een WK speelde is bijna 90 jaar geleden. Toen nog als de voormalige kolonie Nederlands-Indië. Fans durven nu weer te dromen van een WK, al verloren ze vrijdag van Japan. 4 uur voor de wedstrijd is het in Jakarta al feest. Fans lopen in shirts met op de rug Nederlandse namen als Verdonk, Paas en Hilgers. Karena fans sama Hilgers sih, mainnya sih keren sih, skillnya keren. Tomaye, karena dia visi misinya bagus ya. Coba aliran bolanya jadi lebih hidup. Ze zien ook potentie in een andere Nederlandse Tom. Het maakt ze niets uit als spelers niet in Indonesië geboren zijn. Karena selagi masih ada darah Indonesia, yang penting mereka bermain dengan hati. Voor Oranje komen ze tekort, maar Indonesië wil hun voetbaltalenten wel graag hebben. Daarom geeft het land ze versneld een Indonesisch paspoort. Dat kan omdat spelers als Kevin Dix hier familie hebben. Na het zingen van het volkslied en goedkeuring van de president is de in Apeldoorn geboren Dix sinds vorige week ook Indonesiër. Vanavond start hij meteen in de basis. Als je deze sfeer hier ziet, begrijp je wel waarom Nederlandse voetballers ervoor kiezen om voor Indonesië te spelen. Deze fans hier gaan 90 minuten lang door en ze zijn met 77.000 man en vrouw sterk. Van de 11 basisspelers komen er maar liefst 9 uit Nederland. Tot frustratie van voetbalkenners die zeggen dat het ten koste gaat van de ontwikkeling van het Indonesische voetbal. Because a lot of kids, lot of youth, mereka punya dream play for national team, but the local player is and then we need naturalization. Jika pikirannya seperti itu, kebijakannya itu, maka mimpi mereka hilang. De fans kijken niet naar de toekomst, maar willen nu winnen. Al zit het vanavond niet echt mee. Japan is met 0-4 te sterk. Kevin Dix baalt, maar heeft vertrouwen in de toekomst. Ik denk dat het land een, hoe zeg je dat, sleeping giant is. De support is gewoon echt amazing hier. Iedereen is voetbalgek en ja, we genieten er gewoon van. Very hopeful, very hopeful. If not 2026, 2030. Met Nah, sekarang ini kan untuk kepentingan bangsa dan negara ini, kita kan harus mundur sedikit, terutama dari sikap mental, ya kan? Kemudian tadi Mas Jegi bilang, Mas Brulim bilang itu karakter, Pak. Karakter, ya. Ini karakter kita ini bagaimana kita bangun. Nah, itu ada wawancara kalau nggak salah di Deddy Corbuzier ya, dengan asistennya Sintayong. Nah ini mungkin Jin, namanya Jin. Jin, mungkin Brulim bisa sedikit kasih pandangan ini. Bagaimana sih? Ya, saya cerita ya, saya agak berkesan. Ya. Bukan agak lah, sangat berkesan menonton podcast Deddy Corbuzier dengan asisten pelatihnya Sintayong itu. Nama lengkapnya saya lupa, tapi panggilannya Jin. Ya. Jadi wawancaranya rileks, tapi sangat menyentuh. Di situ saya mendapatkan bahwa bahkan Jin ketika diundang oleh Deddy Corbuzier untuk wawancara tadi, dia minta izin dulu kepada Sintayong karena dia tahu bosnya dalam hal ini Sintayong
sejak dipecat sebagai pelatih tim nasional Indonesia, itu kan tidak pernah punya komentar apapun ke publik. Jadi ketika dia diundang pun oleh Deddy Corbuzier, dia minta izin dulu kepada Sintayong dan diizinkan dengan pesan untuk tidak emosional, untuk bicara hal-hal yang baik dan hal yang optimis tentang persepak bola Indonesia ke depan begitu. Jadi betapapun usaha dan cara Deddy Corbuzier untuk memancing agar Jin bercerita lengkap tentang situasi sesungguhnya yang dialami oleh Sintayong, Jin berusaha untuk memilih kata-kata yang tetap positif, tetap memberikan apresiasi kepada PSSI, kepada Ketua Umum PSSI, kepada masyarakat Indonesia, kepada masyarakat pencinta sepak bola Indonesia, kepada pemerintah Indonesia. Dan lengkapnya kira-kira saya mendapatkan sesuatu yang sangat meaningful, begitu bermakna, karena kita mesti belajar, bangsa kita mesti belajar bagaimana cara bangsa-bangsa maju itu menerima suatu keadaan, suatu peristiwa. Kalau kita lihat, kalau kita bayangkan, kita yang menjadi Sintayong misalnya, kita dilulukan, kita dipuja oleh begitu banyak fans sepak bola, dan kemudian kita sedang membawa timnas Indonesia ini menuju Piala Dunia, dan tetap masih punya harapan sampai terakhir kemenangan atas Arab Saudi, kemenangan pertama saya rasa dalam sejarah pertemuan kita dengan Arab Saudi selama ini, tetapi justru dia mengalami pemecatan. Gitu. Kita mendengar alasan-alasan pemecatan simpang siur, tapi kalau kita simpulkan lebih kepada pemecatan itu terjadi karena dianggap komunikasi atau hubungan personal antara Sintayong dengan para pemain-pemain naturalisasi kita ini tidak berjalan dengan baik. Dan kultur Asian values dalam hal ini, dalam konteks kepelatihan barangkali lebih dominan seorang pelatih kepada para pemain. Dalam konteks sebelum pemain naturalisasi itu datang, barangkali problem itu tidak terjadi antara pemain timnas dengan Sintayong. Tapi ketika mayoritas pemain-pemain Indonesia itu adalah pemain naturalisasi yang tumbuh dan dibesarkan dalam tradisi Western, tradisi begitu lugas, begitu terbuka, barangkali ini krisis yang terjadi ya. Saya tidak bisa mengambil kesimpulan apakah itu betul seperti itu atau tidak, tetapi itulah yang kita dengar dari berbagai macam perbincangan selama ini. Nah, jadi itulah alasan yang dikemukakan oleh banyak pihak, terutama dari pengurus PSSI atas pemecatan Sintayong ini. Dan bagi Sintayong, dalam posisi dia masih membawa tim sepak bola Indonesia ini menuju Piala Dunia, ruang dan harapan untuk ke Piala Dunia itu masih terjaga sebenarnya dengan kemenangan terakhir terhadap Arab Saudi. Tetapi pemecatan terjadi sampai hari ini, ketika begitu banyak dan begitu heboh jagat maya kita dengan pro kontra atas pemecatan itu, Sintayong belum pernah menyampaikan statement apapun. Nah, baru kemudian kita bisa mendengar dari podcast Deddy Corbuzier dengan asisten pelatihnya itu, yang bernama Jin itu, barulah kita tahu sedikit-sedikit apa yang melatar belakangi itu semua. Tetapi kita memang harus bisa memahami atau bisa menyelami kalimat-kalimat dari Jin. Dia sangat berhati-hati menyampaikan pendapatnya karena dia tahu apapun kalimat yang dia keluarkan, apapun kata-kata yang dia keluarkan, pasti itu akan identik dengan pendapat Sintayong tentunya. Jadi saya lihat dia sangat berhati-hati memilih kata-kata, dan saya dapat simpulkan bahwa baik Sintayong, baik Jin betul-betul adalah manusia yang berkualitas tinggi, Bang Julvan dan Gus Rahal. Mereka di posisi yang sangat kecewa, dalam keadaan yang sangat biasa. Orang-orang yang di posisi mereka tentu akan banyak kemudian melakukan perlawanan dengan kalimat-kalimat yang keras, kalimat-kalimat yang mungkin juga tidak akan bisa diterima dengan mudah oleh banyak pihak begitu. Apalagi kalau kita lihat di jagat maya, pro kontra antara yang pro dan kontra atas pemecatan itu kan begitu sengitnya sebenarnya. Bayangkan kalau Sintayong yang memiliki pencinta begitu besar ya, pemuja yang begitu besar di persepak bola nasional ini melakukan statement-statement yang kemudian tidak produktif, itu kan akan sangat mengganggu kerja-kerja yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert sebagai pengganti dia. Dan bayangkan itu kita akan memasuki bulan Maret yang akan datang ini pertandingan yang begitu penting di Australia sana, di Sydney.
kita bukan sebagai tuan rumah, tapi sebagai tandang ya, berkunjung ke sana di kandang lawan. Begitu beban yang begitu berat oleh Patrick Kluivert nantinya tentunya di event itu. Dan bayangkan kalau menjelang ke sana kita disibukkan oleh pro kontra yang diorkestrasikan langsung oleh yang bersangkutan, Sintayong dan asisten pelatihnya misalnya. Wah, akan ruwet sekali itu dan akan kontraproduktif bagi persiapan persepak bolaan kita ke depan gitu. Tapi disinilah kita lihat betapa besar, betapa tulus ya jiwa mereka. Melalui Jin mengatakan bahwa Sintayong sampai hari ini sangat menginginkan PSSI untuk tetap berhasil mencapai Piala Dunia karena ini momentum yang sangat bagus untuk itu, dan bahkan Sintayong pun ingin sekali bisa ikut menonton pertandingan itu nanti di Sydney di Australia gitu. Jadi saya membaca banyak komentar ya selama podcast dari Corbuzier dengan asisten pelatih Sintayong yaitu Jin itu banyak orang-orang yang berkomentar mengatakan keterharuannya, mengatakan simpatinya mendalam kepada Sintayong, dan juga banyak juga yang sampai mengatakan sampai menangis melihat wawancara itu. Wawancara orang-orang yang hebat, wawancara orang-orang yang punya harkat dan martabat yang tinggi, bahwa di dalam posisi yang begitu pahit ya, dipecat begitu, padahal masih tanda kutip masih on the right track ya dalam podcast kita dari luar sebagai orang yang awam dalam persepak bolaan. Mereka tetap positif dan tetap punya tujuan yang sama, yaitu tetap menginginkan Indonesia harus bisa masuk ke Piala Dunia. Nah, saya bicara panjang lebar seperti ini sebenarnya ingin juga teman-teman politisi untuk belajar juga bagaimana karakter seperti Sintayong ini. Ini adalah karakter-karakter yang kita perlukan untuk pemimpin-pemimpin kita sebenarnya. Politisi kita harus punya karakter seperti ini. Ketika kita ikut sebuah kontestasi pilkada, pemilu, kita harus berani ketika kita kalah mengakui kekalahan. Kita harus berani berjiwa besar. Kita juga harus berani percaya bahwa bukan hanya kita yang punya keinginan atau punya kemampuan membuat Indonesia menjadi bagus, menjadi hebat. Tapi orang lain pun punya kemampuan dan punya keinginan Indonesia menjadi bagus dan menjadi hebat. Kira-kira gitu kesimpulan saya dari menonton podcast. Ada pa lagi nih guys, Federasi Timnas Indonesia undang Timnas Belanda untuk friendly match. Yap, Ketua Umum PSSI yaitu Pak Erick Thohir akan undang Timnas Belanda melawan Timnas Indonesia. Kata Pak Erick Thohir dalam unggahan Instagramnya, yaitu kami juga mengundang Timnas Senior Belanda untuk bisa bermain di Indonesia. Selain itu, Ketum PSSI juga menjalin kerjasama dengan Federasi Belanda untuk menghasilkan pemain terbaik bagi Timnas Indonesia, baik senior ataupun junior. Kata Pak Erick Thohir yaitu PSSI ingin memastikan pengelolaan grassroots yang bisa menghasilkan pemain-pemain yang berkualitas untuk masa depan. Kami di PSSI juga mempelajari bagaimana kerjasama KNVB dengan liga yang bisa menghasilkan pemain yang berkualitas namun tetap bisa memberikan ruang untuk pemain amatir. Wih, bakalan seru sih guys ya kalau memang benar Timnas Indonesia friendly match dengan Timnas Pusat. Ayo, siapa nih yang gak sabar lihat Timnas Pusat melawan Timnas Indonesia? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir, Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga. Kita Garuda.